Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, apa kabar semua? Encik harap orang semua, oh baik, Encik dua baik? Oh luar biasa. Nah, jadi Encik harap orang hari ini boleh mau ibadah sekolah minggu dengan hati yang sukacita untuk memuji Tuhan. Orang semua mulai tong pe ibadah, orang menaikkan itu pujian, Tuhanku satu. Tuhanku satu, namanya Yesus, Juru Selamatku, namanya Yesus, Dia nomor satu dalam hatiku. Tuhan Yesus Kristus. Satu kali lagi dengan sikap doa. Tuhanku satu, namanya Yesus, Juru Selamatku, namanya Yesus, Dia nomor satu dalam hatiku. Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa dalam kerajaan surga, Tuhan terima kasih untuk hari ini yang Tuhan berikan bagi kami Tuhan. Saat ini Tuhan kami akan beribadah, kami akan memuji, memuliakan Tuhan. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati kami, tolong kami Tuhan agar supaya ibadah ini boleh berjalan dengan baik dari awal hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah adik-adik, masih sukacita? Ada sukacita? Ada. Orang dengan sukacita memuji Tuhan. Dari terbit matahari sampai tenggelamnya, orang harus tetap sukacita memuji Tuhan. Orang menyanyi itu lagu dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji.
Silakan duduk semuanya. Sebentar lagi torang semua dengan firman Tuhan. Tapi torang mau naikkan pujian. Firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Satu kali lagi. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Shalom, selamat pagi adik-adik. Saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih di pagi hari ini kami diberikan lagi kesempatan untuk boleh bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan tolong kami agar supaya kami boleh duduk dengan tenang dan boleh mendengarkan cerita dengan baik. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, apakah adik-adik masih ingat cerita tentang seorang bayi laki-laki yang diletakkan di keranjang, kemudian dihanyutkan di Sungai Nil? Siapakah nama bayi itu? Ayo, ada adik-adik yang masih ingat? Ya, benar. Nama bayi itu adalah Musa. Sekarang Musa sudah bertumbuh menjadi besar dan dewasa. Dia tidak lagi tinggal di istana sebagai pangeran Mesir, tetapi sekarang Musa adalah seorang gembala. Setiap hari Musa membawa domba-dombanya pergi ke suatu tempat untuk mencari makanan. Suatu hari, waktu Musa menjaga domba-dombanya, dari jauh ia melihat, "Hei, apakah itu? Seperti ada sesuatu yang terbakar. Apakah itu?" Musa pelan-pelan dia mendekati. Ia melihat ada seperti semak duri yang terbakar. Tetapi Musa lebih dekat lagi. Dia lihat, anehnya semak duri itu tidak hangus oleh api yang sangat besar. Musa berjalan lagi lebih dekat. Dia lebih dekat lagi ke tempat itu. Tapi waktu Musa lebih dekat di tempat itu, tiba-tiba ada suara yang memanggil, "Musa, Musa." Hah? Siapakah itu? Suara siapakah itu? Musa terkejut karena ada suara yang memanggil namanya. Tapi Musa tahu bahwa itu adalah suara Allah. Maka Musa menjawab, "Ya Allah." Kemudian Allah berkata kepada Musa, "Stop, jangan mendekat lagi. Lepaskanlah kasutmu, karena tempat ini adalah kudus." Kemudian Allah berkata kepada Musa, "Musa,
aku telah melihat dan mendengar teriakan umatku di Mesir. Mereka sangat menderita dan sengsara sebagai budak di Mesir. Sekarang waktunya aku akan menyelamatkan mereka. Maka aku akan mengutus kamu untuk pergi menghadap Raja Firaun di Mesir dan membawa mereka keluar dari Mesir. Tetapi Musa menjawab kepada Allah, Tuhan, siapakah aku ini? Sehingga aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir? Tetapi Tuhan berkata kepada Musa, janganlah engkau takut. Bukankah aku akan menyertai engkau? Dan aku akan memberikan 3 tanda khusus kepadamu untuk menunjukkan kepada bangsa Israel bahwa aku yang mengutus engkau untuk menjadi pemimpin mereka. Tanda yang pertama yang Tuhan berikan kepada Musa, yaitu Tuhan berkata kepada Musa, Musa, apakah yang ada di tanganmu? Jawab Musa, tongkat. Lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika Musa melempar tongkatnya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular. Musa sangat terkejut. Kemudian Tuhan berkata lagi kepada Musa, Musa, peganglah ekor ular itu. Ketika Musa memegang ekor ular itu menjadi tongkat lagi. Tanda yang kedua yang Tuhan berikan kepada Musa, Tuhan menyuruh Musa untuk memasukkan tangannya ke dalam jubahnya. Waktu Musa memasukkan tangannya ke dalam jubahnya dan Musa mengeluarkannya lagi, apa yang terjadi adik-adik? Tangannya menjadi putih, penuh dengan penyakit kusta. Tapi Tuhan menyuruh Musa untuk memasukkan lagi tangannya ke dalam jubahnya. Dan tangannya itu menjadi sembuh seperti semula. Dan tanda yang ketiga Tuhan berikan kepada Musa adalah, Musa, engkau harus mengambil air dari sungai Nil dan harus menuangkan di tanah yang kering. Maka air itu akan berubah menjadi darah. Nah adik-adik, walaupun Tuhan sudah memberikan 3 tanda kepada Musa, tapi Musa masih takut untuk pergi. Musa masih takut, dia berkata lagi kepada Tuhan, Tuhan, aku orang yang tidak pandai bicara. Tetapi Tuhan berkata lagi kepada Musa bahwa Allah akan menyertai Musa dan akan mengutus Harun kakaknya untuk pergi kepada Firaun di Mesir. Akhirnya Musa mau percaya dan mau menurut pada Allah. Musa percaya bahwa Allah akan bersama-sama dengannya dan akan menolongnya. Sekarang Musa siap untuk melayani Allah. Nah adik-adik, Allah memanggil Musa untuk melayaninya. Kita juga yang masih kecil bisa dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan. Bagaimana caranya agar kita bisa melayani Tuhan? Kita bisa saja menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada teman-teman kita. Kita bisa saja menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada mama papa kita.
kepada oma opa kita, atau kepada siapa saja yang kita temui yang mereka belum mengenal Tuhan Yesus, kita bisa ceritakan tentang Tuhan Yesus agar mereka juga bisa mengenal siapa itu Tuhan. Tuhan yang kita sembah, Dia adalah juru selamat kita. Dan kita harus yakin bahwa Tuhan pasti menolong dan menyertai kita. Amin. Adik-adik, di minggu ini ada ayat hafalan yang akan adik-adik hafal di sepanjang minggu ini. Ayat hafalannya terdapat di Kejadian 28 ayat 15. Sekali lagi ya. Kejadian 28 ayat 15. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami semua, walaupun kami masih kecil, kami boleh melayani Tuhan dengan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Iya adik-adik, torang so mendengarkan firman Tuhan, torang bersyukur untuk firman Tuhan di hari ini. Dan juga di hari ini torang akan bersyukur bersama-sama dengan torang pe teman-teman yang merayakan ulang tahun di sepanjang minggu berjalan ini. Nah, ada adik Nathan Suharto, adik Pilicio Sanjaya, Lovely Pangemanan, Teresia Polohoen, Arilin Madundang, Ade Eagle Bove, ada juga Ade Aaron Gunawan, Gio Mabuka, Jianli Kambei. Nah, torang mau bersyukur bersama-sama dengan torang teman-teman ini. Mari torang naikkan pujian. Terima kasih Tuhan. Setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku.
Tuhan Yesus, Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji, memuliakan Tuhan, kami bernyanyi bersama, kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan tolong kami agar supaya kami boleh menjadi anak-anak yang menghidupi firman-Mu Tuhan. Berkati setiap kami yang ada Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa bagi teman-teman kami yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Terima kasih Tuhan untuk usia yang baru ini. Kami tahu dan yakin dan percaya itu semua hanya anugerah dan kebaikan-Mu saja. Tuhan Yesus berkati tumbuh kembang teman-teman kami, biarlah boleh menjadi tumbuh anak yang baik, anak yang memuliakan Tuhan, yang mencintai Tuhan dan mengasihi keluarga. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu di dalam hidup ini. Tuhan, kami juga mau berdoa bagi semua kami, seluruh anak-anak di Gemim Kristus Bitung Tuhan. Kiranya Tuhan mau mengasihani kami, berikan kami kekuatan untuk menghadapi pandemi yang ada ini Tuhan. Biarlah Tuhan yang berkarya terus di dalam hidup kami. Masa depan kami hanya mau serahkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Terima kasih banyak Tuhan. Ini yang menjadi doa dan harapan kami yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, adik-adik, torang ibadah sudah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.